Oke, tadi setelah berbincang dengan ayah dari terdakwa Baikuni, kita ingin mendalami peran dari Baikuni, Mas Junaidi. Tadi Anda sempat mengatakan kalau Baikuni ini dia mengambil DVR DVR CCTV, kemudian menyerahkan ke Polres. Dia nggak ngambil DVR, salah. Jadi Irfan. Itu Irfan. Yang mengambil DVR itu Irfan, lalu kemudian ditanya sama Cuk mau kemana adik asuh, lalu dia mengambil dia nanti diberikan kepada saya. Kemudian setelah itu ditanya kemudian Cuk karena ditanya sama FS tentang isi daripada itu CCTV-nya gimana, lalu dia teleponlah BW. Diambillah itu kopinya. Jadi kopi daripada DVR tadi. Dan memang kalau kita lihat DVR itu perintahnya perintah copy, nggak ada perintah delete. Ya dalam pilihannya memang mengcopy. Ya mengcopy. Dan itu memang dan kami melakukan uji coba. Jadi sebelum sidang tuh kami uji coba semua alat yang sama. Lalu kemudian dia taruhlah itu dalam flash disk. Kemudian dia pilahlah tentang rentang waktunya atas pilihan sendiri. Dia baca media online, oh berarti mungkin jamnya segini. Lalu kemudian dia lapor, kasih ke Cuk, udah nih, udah ada. Tontonlah bareng-bareng di laptop miliknya Baikuni, Microsoft Surface. Nah kemudian Cuk ngajak Arif Rahman untuk juga ikut nonton, lalu mereka nonton di sana. Nah di situ yang kenali adalah Cuk, oh kok ini Joshua masih ada. Gitu. Dari situ kemudian tontonan tadi, kemudian dia setelah itu Arif telepon, lapor. Nah, ini fakta persidangan, yang itu ditaruh dalam putusan. Dia lapor ke Karo Paminal, ini ada kayak gini. Terus dibilangnya, oh ya nanti besok kita akan ketemu dalam pertama ke Pak. Jadi yang dipatahkan, laptop yang dipatahkan itu adalah sebetulnya milik... Laptopnya Baikuni. Milik Baikuni? Iya. Oke, tapi Baikuninya juga dikenakan, pasal 32. Iya, makanya kan sebenarnya yang berkorban tuh Baikuni karena mengorbankan Microsoft Surface loh dia patahkan laptopnya. Laptopnya dipatahkan orang lain. Tapi dia dijadikan terdakwa juga. Sedangkan tadi yang di copy itu pada akhirnya dikasih utuh kan? Dikasih. Dan itu dalam keterangan ahli digital forensik itu menyatakan bahwa apa yang ada dalam harddisk itu tidak ada perubahan, tidak dilakukan apapun dan itu masih sama sesuai dengan pemeriksaan terhadap video tadi, bahwa itu nggak ada perubahan. Jadi menurut Anda Baikuni kansnya untuk bebas lebih besar? Harusnya begitu, memang tidak terpenuhi unsurnya. Semua korban. Gitu. Jadi kalau kita kan bicara unsur yang tidak terpenuhi ya. Jadi kalau ada satu bagian sub-unsurnya tidak terpenuhi harus dinyatakan tidak terbukti. Oke, semuanya penasihat hukum sih pasti menganggap unsurnya tidak terpenuhi. Tapi implikasinya apa sih ketika hakim sudah menerapkan pasal 32? Apakah akan banding untuk... Karena kalau dia banding, ancamannya 8 tahun loh. Bisa lebih naik lagi. Gimana kira-kira? Banding nggak? Kalau bicara soal banding itu kan hak ya. Dan itu haknya ada pada Arif Rahman ya. Jadi bukan pada hak saya. Saya pada posisinya. Nasihat kamu gimana? Ini cuma 10 bulan. Saya tetap akan menyampaikan bahwa ini kayak gini, faktanya kayak gini, maka ada mana pendapat hakim yang menurut kita nggak sesuai, kita akan sampaikan. Tetapi keputusan untuk mengajukan banding atau tidak haknya pada... Nasihat kamu kalau saya bilang, udah deh. Terima aja. Kamu udah lewatin 5 bulan ya? Ya, tinggal berapa bulan lagi, ya udahlah terima aja. Daripada ini kan ada 8 tahun ancamannya, ntar malah naik nanti di tingkat banding. Oke, tapi itu pilihan-pilihan ya, Bang. Itu pilihan-pilihan. Nah, tapi kan haknya itu kan tetap kita nggak boleh mengambil hak orang, Bang. Oke, berarti belum putus ya, mau banding atau tidak belum putus ya? Kita tadi bilang masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Oke. Bang Erasmus, nasihatnya banding atau tidak? Kalau misalnya hukum acara sederhana, ini kan lebih menguntungkan ya bagi klien. Tapi saya mau menanggapin dulu yang tadi. Ini kan dinamika persidangan itu menunjukkan, ini menarik sekali karena kasus obstruction of justice dengan pelaku polisi itu jarang sebenarnya. Aparat penegak hukum itu jarang sekali terjadi. Belum ada bahkan terjadi. Jadi ini sebetulnya kasus yang cukup menarik. Sayangnya hakim nggak berani masuk 221, perdebatan 221 hakim nggak berani masuk. Dan dinamika di ruang sidang itu menarik sebenarnya karena apapun yang terjadi dengan Arif lakukan, hakim sebenarnya kan meng-highlight beberapa hal. Satu, pada saat kejadian sudah mulai goyah, sudah sampai gemetar begitu ya, dia tahu ada kondisi diminta untuk memusnahkan barang-barang itulah ya, kita nggak bisa bilang barang bukti juga saat itu. Ada yang tidak beres, kemudian tidak langsung melapor ke tim sus. Meskipun tadi disebutkan bahwa beliau menelpon ke HK yang kemudian juga anggota tim sus. Tapi kemudian konstruksi hakim bertambah. Kalau begitu kenapa di ruang sidang kenapa Anda rusak laptopnya?
pemahaman merusak laptop bisa jadi sederhana dipandang bahwa kalau merusak laptop isinya rusak, menyembunyikan. Nah, itulah yang saya bilang kalau pakai konstruksi 221 perdebatan bisa masuk. Tapi yang merusak tadi itu juga didahului ada perbuatan. Gimana kalau di backup dulu, Bang? Nah, sebenarnya di situ ada melaksanakan, tapi pada sisi lain secara bersamaan ada perlawanan. Justru itu kuncinya. Jadi ada dua hal secara bersamaan. Kalau Anda tidak merasa bahwa informasi itu tidak penting, kenapa di backup? Karena FS bilang tolong dipilah. Karena laptop itu laptopnya Baikuni. Laptop itu laptopnya Baikuni. Di sana banyak data-data pribadi dia. Sehingga dia bilang, Bang, ini perlu di backup. Kan ada laptop datanya di situ. Tapi kan perdebatan di ruang sidang ditanya backup untuk apa? Jaga-jaga kalau hal seperti ini terjadi. Kenapa perlu jaga-jaga? Menurut hakim itu poinnya, kesengajaan itu muncul di situ. Nah, itu yang kemudian disampaikan sebagai dilema moral tadi. Dan sayangnya hakim nempelnya ke 32. Nah, kalau dilema moral itu bagi saya sepakat tadi Pak Beni dan Pak Ugroseno ada yang harus diperbaiki. Tapi apakah perbuatan dia mengcopy dan merusak laptop itu menghilangkan barang bukti? Pada akhirnya kan ada. Menghilangkan barang bukti tidak, tapi konstruksi hakim, Bang, itu menunjukkan dia dengan maksud menutupi. Ada kesengajaan. Dengan maksud menutupi, tapi kan tidak terpenuhi unsur menutupi. Itu nggak ada. Dengan sengaja. 32 menutupi nggak ada loh, nggak dipertimbangkan. Kalau pasal 32 nggak ada loh. Karena pasal 32 itu pilih laptop dia. Betul. Jangan bikin pertimbangan dia mau dibakar. Benar. Menutupi itu masuk kalau konstruksi 221. Kalau 221. Itu yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan. Itu kita sayangkan. Jadi tetap ada mengatakan jadi hakim keempat. Pasal 32, 33 Undang-Undang ITE dalam perkara ini salah total diterapkan. Lebih tepat 221, salah 32. Balik lagi. Kalau obstruction of justice ya. Kalau Baik. Kita ke pendapat Mas Heri dulu. Mas Heri, tadi kalau kita ikuti perdebatannya, sebetulnya kalau menurut Mas Junaidi itu ada upaya perlawanan, yaitu dengan mengcopy. Menurut Anda, itu upaya perlawanan tidak sih? Apakah di satu sisi berjaga-jaga karena dia tahu ini ada yang tidak beres, atau ini Anda lihat sebagai memang ada upaya perlawanan? Atau abu-abu? Atau abu-abu? Iya, kalau kita membaca secara keseluruhan ya putusan itu, dari awal ini dianggap mereka ini mengikuti perintah atau skenario Sambo. Dan itu yang tidak langsung dibicarakan ketika dia menolak itu tidak langsung di state di situ. Nah, jadi ada jeda waktu yang cukup untuk kemudian jadi pertimbangan hakim harusnya dari awal tegas. Do or not to do, kan begitu. Nah, ini yang kita jadi perdebatan. Ini yang tidak tegas. Tentu jangan tanya ke Bang Junet karena kuasa hukumnya. Ya itu yang tadi kan dipertimbangkan soal dilema moral. Karena kalau ditanya tadi pasti jawabannya itu lagi kan. Jadi hakim kelima. Jadi kalau kita melihatnya secara whole concept dari pertimbangan hakim itu, dan saya juga merasa tidak sepakat ya kalau kita melihat dari putusan saja. Ingat, integrated criminal justice system. Sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu, bahwa tindakan aparat penegak hukum satu itu berakibat kepada tindakan aparat penegak hukum yang lain, termasuk kinerja. Jadi jangan harap putusannya adil di ujungnya kalau seandainya, mohon maaf, penyidikannya sudah korup dari awal, atau penyidikan yang baik penuntutannya korup, atau penyidikan penuntutan yang baik ternyata di ujungnya yang salah. Jadi kita bisa nilai secara utuh, secara adil, sehingga penerapan pasal itu seharusnya dari awal memang concernnya di situ. Biasanya kan ada ahli kan, itu juga ahli ditanyakan sebelum dia, saya beberapa kali diminta jadi ahli di Barreskrim, di Polda misalnya. Itu juga kita ditanya, apakah penerapan pasalnya sudah tepat atau belum? Itu kita kasihkan masukan. Kalau memang itu ternyata tidak tepat, kita katakan tidak tepat. Karena ternyata unsur deliknya tidak terpenuhi. Nah, sehingga berarti tadi, dari awal dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu tidak tepat, pasal-pasal yang digunakan selain pasal 221 ya? Saya tidak ingin menghakimi kerja yang sudah terjadi. Harus berani dong. Tapi dalam hal ini begini, Mbak, bahwa dalam proses ini kan, ini disajikan, disidangkan di pengadilan. Ya. Seakan-akan ini hidangan, hakim tinggal menilai, rasanya sudah cocok atau belum, kan begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, menghidangkan siapa? Jadi kita harus menilai ini proses dari awal, bukan di akhir. Berhak menolak hidangan tersebut kalau nggak cocok. Ini yang saya rasa dilematisasinya di situ ya, bahwa ada dilema yuridisnya di situ. Bahwa kalau hakim tadi memutuskan di luar dari ketiga katakanlah bangunan hukum yang sudah dibangun dari unsur dakwaan, ini bukan hanya dakwaan yang rusak, Bang Hotman, bahkan penyidikannya pun bisa disoal nanti. Udah disoal, penyidikan udah disoal. Sebentar, penyidikan udah disoal, penyidikan. Coba, dengan dua putusan yang isinya berbeda oleh pengadilan yang sama, memang majelisnya berbeda. Ya. Itu gimana? Padahal substansinya sama. Bang Hotman, ini mungkin kelemahan dari kita adalah kita tidak menganut namanya full binding of precedent. Jadi putusan itu bisa berdiri sendiri sesuai dengan apa yang dimaknai nilai rasa keyakinan hakim berdasarkan minimum dua alat bukti. Kembali ke pasal 183 KUHP, Bang Hotman. Mas Aga mau menanggapi? Minimum pembuktian saya mau tadi. menanggapi, mungkin menambahkan, saya sepakat dengan Pak Heri tadi bilang bahwa
seharusnya dari awal nih sudah ditata dengan benar dari penyidikan dan sebagainya. Bahkan dari penyidikan ini kan memanggil ahli apakah rumusan unsur terpenuhi atau tidak. Ini saya tertarik kenapa? Karena ini kembali lagi seperti statement saya barusan, mungkin saja penyidikan dipaksakan dan sebagainya. Dan hal ini juga ada satu, meskipun di Irfan ada fakta persidangan, bukan fakta persidangan, ada peristiwa bahwa jaksa penuntut umum tidak mau menghadirkan 2 orang ahli, di mana 2 orang ahli itu berpendapat bahwa Irfan ini tidak memenuhi unsur-unsur Undang-Undang ITE. Alasan jaksa karena pada saat itu kami sudah beranggapan bahwa pembuktian kami sudah cukup sehingga silakan penasihat hukum mengajukan ahlinya. Ya, di sini kami berpendapat dan kami malah melihat bahwa jaksa ini bukan ingin menegakkan keadilan, di mana keadilannya harus ditegakkan. Tapi jaksa ini ingin menghukum seseorang karena menurut mereka sudah cukup bagi mereka untuk membuktikan bahwa orang ini bersalah. Padahal ini ada di berkas perkara pro justisia menyatakan bahwa Irfan ini tidak terpenuhi unsur undang-undang ITE-nya. Itu sudah ada dari sejak penyidikan, tapi kok masih bisa lebih lanjut lagi? Oke, baik. Ya itu makanya yang di dalam penyidikan disebutkan juga dalam putusan Arif Rahman disebutkan bahwa penyidikan ini dalam patsus tetapi tanpa izin ankum gitu ya. Itu kemudian kan secara formal ini ada masalah berarti formilnya. Dan itu yang tadi disampaikan Aga juga bagaimana juga kami juga melihat bagaimana proses penyidikan dulu kita periksa tuh. Penyidiknya, pelapornya kayak apa, terus bagaimana proses Saya rasa terhadap perbaikan hukum acara pidana ke depan memang penting dilakukan. Nah, pas banget. Di segmen berikutnya kita akan berbicara semua yang terkait dengan perbaikan hukum acara, perbaikan di institusi kepolisian, apakah setiap terdakwa ini kan PTDH, tapi lagi banding, apakah punya kesempatan untuk kembali ke institusi Polri ketika nanti vonis mereka ringan? Kita akan bahas di segmen terakhir pemirsa, tetap di Hot Kontroversi.